dari keduanya dan kita akan masuk langsung saja ke dalam gamenya. Yang sudah pasti ini adalah game yang kedua. Ke dalam game kali ini kita akan masuk ke dalam game yang kedua pasti antara Nakos Pacific versus Irima Inul, bro. Salah berarti gua. Aduh, kenapa Anda bahas gitu jadinya saya jadi hilang fokus tadi akhirnya salah baca. Oke. Wih, itu dia. Ini dia player Thailand kita. Ya, Minang scroll ya. Itu scroll aja belakangnya udah emot senyum itu. Udah emot senyum dia belakangnya, itu kayak menandakan bahwa comebacknya dia ini membawa kesenyuman. Betul. Untuk player-player dari tim DG Sport. Membawa kebahagiaan gitu ya dari scroll ya. Tapi hati-hati, lawannya juga gak kalah kuat ya dari seorang Zimi kali ini. Dengan penggunaan IG-nya Explosive Fireball pasti bakal ganggu banget. Apalagi seorang scroll yang harus coba balik lagi intensitas serangannya. Dimana Explosive Fireball bisa berkali-kali, tapi volatile cuma bisa sekali beberapa detik. Sedangkan daerah bawah bakal ada duel terlebih dahulu. Om Bayu kan, Om Gurus bilang katanya diam Bayu, Frog dan Pizzaloid fokus nge-cash aja. Ya kayaknya Om Kurus juga kayak fokus main Alice juga bisa lagi sih. Oke. Ya, sudah pensimu cukup bermain Alice dengan kuat. Rindu kangen banget nih gue nih sama Alice Serpong gitu kan. Ya, tapi dulu gue kan mainnya support ya. Kalau kalian gak percaya tanya Om Kurus langsung. Gue tuh ngechat Om Kurus langsung. Oh, lu ngechat Om Kurus buat nanya-nanya jadi support yang baik. Bukan buat nanya gimana cara masuk DG. Belum, waktu itu belum. Soalnya ya balik lagi lah ya. Jawa dulu kan kita punya idola sendiri-sendiri. Idola sendiri. Betul. Gue dulu idolanya tuh Easy. RRQ Easy dulu. DG Easy. Iya, karena dia jago Lauriel gitu kan. Karena kan gue player Lauriel juga. Jadi ya gue idolain dia gitu. Kalau Bayu mungkin Om Kurus gitu. Dan oke, kita akan melihat dulu nih fight yang akan terjadi di mana mereka akan langsung aja trading antara Abyssal dan juga Dark Slayer mereka yang pertama. Skrull kali ini memblokade jalan midnya secara baik dan yang bermain Superman adalah Pahlevi yang dimana akan menjemput satu ajal kali ini langsung dikenain Dragon's Bane dan langsung hilang gitu saja. Lampaknya langsung terkena snap Thanos dari tim DG Sports. Sayang sekali harus menghilang terlebih dahulu perbuatan didapatkan oleh DG Sports, tapi kali ini dari set kalau bakal coba diperebutkan juga. Nus menerima juga banyak, udah ada satu kurang juga yang berhasil menemukan seorang Nus kali ini. Assassin bakal coba datang lagi, tapi Skrullnya juga gak bakal bisa kabur karena memang sudah terjebak di dalam nostalgia dan gak bakal bisa membuat dirinya selamat. 1-2 karena terlalu memaksakan untuk mendapatkan satu set golem nih Fiskaloid. Yo, itu dia, satu set golem itu mahal loh untuk di early game ya kan, karena apalagi untuk jungle-jungle yang gak memiliki mana yang terlalu banyak gitu kan, kayak contohnya Nux di sini yang masih pakai mana pool, sedangkan Aoi nggak pakai mana pool gitu kan, agak sedikit berbeda. Cuman masalahnya DG Sports mereka masih coba buat diganggu lagi untuk masuk menuju ke bagian Mike Golem dan bahkan Nux kali ini kedatangan seorang 12 sudah menggunakan satu ultimate-nya di sana dan Skrull terkena satu wild charge juga, akan coba untuk menarik terlebih dahulu dan bahkan Sugar Mini langsung dikenakan triple Dragon's Bane dan Dragon's Ride-nya dibuka, tapi sayangnya Assassin salah jalan, padahal ini ada potensi kill nih Bay. Ya, hampir aja padahal tadi ya, bisa sebenarnya kalau memang tadi ada jalan yang nggak salah dipilih, tapi yang jelas dari seorang Wansi kali ini bakal berfokus terlebih dahulu untuk melakukan satu invite jungle juga, karena hal apa yang bisa didapatkan kan enggak, ternyata Zimi kali ini yang berhasil masih bisa mendapatkan satu Mega Golem-nya, jadi nggak bakal terlalu berimpact. Bahkan untuk satu jungle-nya pun masih tetap berhasil diamankan oleh Rins. Satu invite jungle, satu inisiasi yang coba dilakukan oleh DG Sports gagal total ya. Dan itu ngebuat dari DG Sports sekarang harus coba bermain safe lagi. Sekarang ini dan juga Zimi udah mulai datang ke sisi atas kali ini, di mana udah ada satu masuk ke seorang Rins, tapi nggak nyangka dia Cak juga bakal coba ketangkap dari seorang ayam. Kuda habis bakal coba langsung ada Man of Steel dari seorang Pahlevi yang bakal coba konek karena 3 orang sekaligus. Sekarang ini bakal berincar. Mereka masih belum bisa melakukan siapapun. Kedua juga bakal coba didapatkan 4 orang tumbang dari DG Sports. Gila ini tim Nako Spaceship bisa melakukan counterplay secara baik padahal di sana, dan Aoi yang kita tahu HP-nya masih banyak banget. Dan dilihat dari tim DG Sports tadi nampaknya dari segi positioning mereka memang sudah agak sedikit berantakan di awal. Kenapa? Karena mereka udah kena satu wild charge satu player dan akhirnya player tersebut harus keluar sehingga DG Sports harus segera menjemput player tersebut. Ada flanking juga yang dilakukan oleh seorang Pahlevi, tapi sayangnya nggak bisa dilanjutkan. Speeding bulletnya di sana wasted gitu saja. Dan Nako Spaceship mereka bakal langsung
langsung melanjutkan serangan mungkin menuju ke next objektif ya, karena DG di awal mereka dapat Ender Abyssal dan Spesial berpotensi untuk mendapatkan epic monster pertama yang bakalan spawn di 10 detik kali ini, yaitu adalah Dark Slayer, Bay. Aduh, sayang banget tadi ya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh DG itu udah bagus, tapi emang kurang cepet aja. Nah, kalau spesial follow up sih gila banget sih. Langsung ngejepit kayak gitu ngebuat 3 orang yang udah terlanjur masuk ngedive ke dalam satu tower tier pertama. Akhirnya nggak bisa keluar juga gitu karena ditutup jalannya dengan seorang Baldum pastinya. Tapi Ayab kali ini bakal coba untuk mengintai terlebih dahulu, membuka map secara merata, sedangkan di sisi bawah udah double bantuan masuk dari seorang Nux kali ini, coba melakukan satu clearing wave tapi datang berdansa sudah nampaknya dari seorang Telov, tapi sayang sekali bakal coba di spinning bola terlebih dahulu karena 2 orang coba menyusul kali ini di arah lain. Assassin cukup low, Palevi bukan untuk berincar, coba melarikan diri terlebih dahulu, untung saja masih ada satu flick out sehingga masih mampu untuk selamat, sedangkan dari seorang Riz bakal coba dicari sama seorang Ayep, udah ada well charge juga yang masuk ke seorang Ayep, dirinya harus coba ke belakang. Oke, kali ini nice, coba dikasih Aden face gila belakang, Sukar ini berhasil coba didapatkan tapi sayang Ayep yang dapat kill. Tolong Ayep matiin wildfire ya Ayep ya, itu Skrull udah mekaniknya udah GG banget itu tadi tuh. Kita udah ngeliat satset Skrull tapi yang ngekill support. Agak sedikit sakit hati juga itu Skrull tadi ya. Gak masalah. Dari tim Nako Spaceship nampaknya akan kedatangan satu trapping juga, yang dimana 3 player dari tim DG Sports kali ini akan melakukan satu invasi menuju ke Mike Golem pastinya tersedia di sana. Palevi clearing wave pun dilakukan di bagian mid lane dan DG Sports mereka harus menggunakan niat terlebih dahulu karena ada yang datang dengan kunai satu kunai blitz, tapi di welcome back balik kali ini dari seorang Reigns di sana harus ter-take down begitu saja karena terlalu overextend untuk melakukan kunai blitz dan bus checking terlalu cepat. Yes, itu dia. Bus checking terlalu cepat cukup jadi salah, tapi ternyata dari seorang Simi bakal coba ditangkap dengan pengguna satu Agnes Grab, masih berhasil selamat dengan pengguna satu flick out. Evergas bakal coba digunakan sekali lagi. Masuk karena 2 orang. Cukup sakit disiram dari seorang Palevi dan juga Ayab di sana. Harus reset mana Assassin juga udah mulai datang memberikan bantuan. Gak boleh dilanjutkan karena dari DG kalau sampai dilanjutkan itu bakal jadi bahaya. Follow up dari Nako Spaceship sekali lagi cukup cepat. Bahkan kalian kita perhatikan kali ini udah ada yang berfokus terlebih dahulu untuk mendapatkan selamat kolom. Udah ada Dragon Space juga yang bakal coba dibuka dari seorang Nox. Sugarmini bakal coba diincar. Wah, perasaan tidak mengenai siapapun, tapi terlalu keras. Sugarmini kali ini terlalu keras, bukan menjadi santapan yang bisa langsung diinstan oleh DG Sports. Betul. Butuh dikunyah, butuh diproses dulu ya kan. Dan akhirnya ada satu gentleman duel juga yang dibuka oleh seorang 12 kali ini, tapi sayangnya nggak bisa dilanjutkan. Ayep dan juga Nux masih berpotensi untuk melakukan serangan balasan dan bahkan Skrull akan menjalankan satu push di bagian top lane bersama seorang Wanzi. Namun sayangnya ada follow up yang akan dilakukan oleh kawan-kawan dari Nako Spaceship dan kita hanya tinggal menghitung beberapa detik lagi kebangkitan dari Holy Dragon dan juga satu Infinite Slayer yang tersedia, dan bahkan akan ada satu follow up yang dilakukan dengan kuda satu tali-taliannya dari seorang Assassin, dan Assassin masih bisa membukakan diri dengan kuda satu Mark of the Frost, dan bahkan ada wajah yang baik sekali. Ayep kali ini masih bisa hidup dan Nox masih bisa memberikan impact dengan penggunaan satu Dragon's Band, dan Palevi langsung diberikan satu nafas yang sangat bau pastinya. Ice Breath di sana dilakukan Kryptonian Strange maksud gua, dan akhirnya Sugar Mini masih bisa survive berkat bantuan dari Wild Charge yang digunakan hanya untuk melakukan satu escape. Yes, hampir saja tadi bisa coba dioper dan ternyata benar dari Sugar Mini bakal coba langsung dioper ke arah belakang oleh seorang Nox kali ini. Langsung dikasih Dragon Base terbental, tidak bisa untuk cabut menggunakan satu Wild Charge dengan kehilangan 2 orang. Berarti DG Sport bersiap untuk mendapatkan satu Holy Dragon kali ini, dan Nako Spaceship pun harus coba turunin tempo mereka yang terlalu cepat sedari awal. Assassinnya pun bakal coba dicari, Double Trouble masih coba mencari masalah. Tolong Armando, sinematografinya ya. Ya dikurangin karena itu sampai keluar map lain bahaya. Itu sampai map skirmish 3 lawan 3 tuh. Ya. Udah kita kamera itu kalau bisa ketarik semua itu kamera itu. Kelihatan langsung lore-lorenya gitu kan. Langit-langit AOV doang isinya ya. Dan alright, kita bakalan melihat satu defense mechanism yang dilakukan oleh seorang Assassin, tapi sayangnya dipetoklah di sana menuju ke bagian tembok, dan akhirnya Assassin berhasil melakukan seorang Skrull, dan akan ada 2 poin eliminasi karena memang Nux di sana terlalu low HP-nya. Akan diajak untuk melakukan satu trade tapi nggak bisa, dan ada Walzi yang melakukan follow up, dan akhirnya Sugar Mini bisa pulang atau tidak, nggak bisa, nggak bakalan bisa lari karena nggak ada flick, dan bahkan Wild Charge di sana sudah delay karena digunakan hanya untuk masuk tadi, Bay.
Oh, tapi dia dari seorang Telov kali ini dan double trouble yang tidak mana siapa. Gunung-gunungnya sampai diliatin sama dia. Iya, itu kebetulan di Cibodas kalau nggak salah. Cibodas. Sejak kapan Cibodas ada? Gak tahu, asal nyebut aja. Saya mohon maaf kalau salah daerah. Tapi Assassin dan juga Wansi kali ini bakal coba berduel. Dewan terlebih dahulu masih ada flicker. Bakal sakit. Tapi dari serang Assassin tidak akan bisa menghindari auto attack dari serang Wansi. Flicker yang cukup bagus. Dan itu membuat dari seorang Assassin dari repositioning berdansa sudah dari seorang Florentino, tapi gak bakal bisa terlalu lama karena ditarik sama seorang Ayab dengan penggunaan satu Agnis Grab yang membuat dirinya tidak akan bisa berdansa lagi. Tapi kali ini Skrull juga akan menunjukkan kelasnya di mana Adin Face coba digunakan, masih belum bisa mengenai apapun juga, walaupun tadi udah ada satu flicker juga yang dipaksa keluar karena terkena satu Adin Face dan sudah ada satu clearing wave yang begitu cepat. Yoi, tadi udah dikeluarin juga satu Ember Gaze hanya untuk melakukan clearing wave, berarti midnya terbuka lebar nih untuk mereka push, tapi sayangnya beberapa fireball yang dibawa oleh seorang Zemi di sana lagi-lagi menyelamatkan round untuk tim Nako Spaceship agar mereka nggak bisa dipush oleh teman-teman dari tim DG Sports. Dan langsung saja masuk dengan guna satu spinning ballad yang masih disimpan oleh seorang Palevi, dan mereka pun akhirnya berhasil mendapatkan satu wave dan juga dua tower di bagian top dan juga bottom lane. Lagi-lagi di tier 2 kali ini map control mereka makin besar, bay. Hanya tinggal satu aja di bagian mid lane, dan ini menandakan bahwa tim Nako Spaceship mereka bakalan memiliki map control lebih sedikit. Nah kan langsung dikenain Dragon's Band dong, tapi ternyata nggak mentok kemana-mana, mentokin Batman di sana kayaknya dari serang Nux, dan akan berlanjut juga mereka berhasil melakukan tier 2 untuk yang ketiga kalinya. Kali ini akan langsung aja masuk dengan Kryptonia Strange dan Pahlevi once again merah banget kayaknya, tapi sayangnya nggak mendapatkan apa-apa. Nggak mendapatkan apa-apa. Zimi sayang sekali. Zimi adalah salah satu orang yang memang sulit banget untuk ditangkap dari tadi ya. Positioningnya bagus, jaga jaraknya bagus, tapi ternyata double trouble dari seorang Wanzi membuat dari seorang Zimi pun harus terpick off. Pada saat tidak ada Zimi, tidak ada lagi yang bisa melakukan clearing wave secepat dari seorang Zimi. Oke, masih ada Hayate, tapi itu nggak bakal berimpact terlalu banyak juga dibandingkan seorang Zimi yang mempunyai explosive fireball dan juga ember gas. Sedangkan udah ada Scar Mini kali ini yang tertangkap terlebih dahulu. Scar Odin face-nya sayang sekali harus memukul Baldum ya. Tuh Baldumnya nggak ada tapi di situ. Iya, Baldumnya bareng sama Krizik soalnya. Langsung pakai concealment, langsung hilang. Ya, dan dilihat Bayi Kodok dari permainan tim Nako Spaceship saat ini, mereka mau nggak mau harus manfaatin pick off yang mereka punya gitu kan. Chance mereka buat pick off itu besar banget, dan bahkan mereka nggak bisa initiating fight secara sembarangan. Mereka benar-benar harus membutuhkan seorang Sugar Mini. Kalau misalkan Wild Charge-nya nggak kena, jangan di follow up. Kalau misalkan ada Wild Prisonnya di sana yang mungkin kena dua player dan mereka bisa melakukan setup, itu baru di follow up. Mungkin mereka hanya bisa melakukan hal seperti itu. Dan bahkan Kunai Blitz-nya kali ini nggak bisa dibuka secara berbarengan juga. Betul, dan kalau kita melihat ya dari segi data yang ada, wah saya berfokus terhadap scroll dong. Wing Babocak na Wing nih ya. Dengan 136 ternyata menjadi support diam-diam. Kali ini ya. Scroll tidak dikasih kesempatan yang lain untuk mendapatkan beberapa kill, dan sekarang sudah ada satu tier 3 yang bakal coba dia incer terlebih dahulu pastinya dengan adanya Slayer kali ini yang bakal coba digunakan. Sedangkan berfokus ke arah mid lane aja karena udah ada big wave juga yang bakal segera dibawa. Tapi dalam keadaan yang sama seperti game pertama, mereka akan sedikit kesulitan untuk melakukan atau menerobos ke arah high ground ya. Karena balik lagi dengan ada Zimi, clearing wave jadi lebih mudah, Riz. Iya, benar. Dan mereka harus membutuhkan 3 lane push sih. Kayak bikin Zemi-nya ini nge-spell cast gak cuman ke satu wave aja, dan akhirnya mereka langsung memaksa untuk masuk. Ember Gaze dibuka, 200 HP dari tower yang masih terbuka lebar, dan akhirnya range kali ini berhasil men-take down seorang Palevi. Ayab juga harus pulang, tapi adanya satu wildfire di sana membuat player-player dari Nako Spaceship susah untuk jalan. Agak sedikit pengkor kaki dan lengket-lengket sedikit menginjak api yang dimiliki oleh seorang Roxy di sana. Tapi sayangnya, walaupun DG kehilangan satu player, di sini mereka langsung membaca posisi dari tim Nako Spaceship dan langsung mendapatkan next skillnya. Bayaran langsung berada di depan mata. Selain satu higher ground tower di bagian bottom lane, Nako Spaceship juga kehilangan satu core-nya yang ada di mid lane. Nah itu dia, harus kehilangan satu core-nya, dan kalau kita perhatikan juga masih berlanjut kali ini. Hati-hati, Wild Charge bakal masuk ke arah seorang Wanzi terlebih dahulu, tapi free hit yang coba dicari sama seorang Wanzi membuat mau tidak mau Scar Mini pun harus reset. Terlalu banyak menerima damage, but kali ini DG Sports juga harus turunin tempo mereka. Mereka udah ngedapetin bawah dengan adanya korban seorang Palevi. Gua rasa nggak ada salahnya untuk mereka turunin tempo sejenak untuk mendapatkan objektif. Scroll kali ini lagi dan lagi, ternyata yang ngecek semak duluan adalah Sugar Mini. Nggak jadi lagi dia mau montes-montes ya. Bisa nggak sih ini KDA sama uangnya ditukar nih Scroll sama Ayab gitu? Ini kenapa duitnya Ayab 8.600? Jadi apa kayak item support
nih Aib nih. Kalah Agus. Ya ampun, nggak masalah. Sekarang baru main, lagi tremor. Lagi tremor ya. Bentar Ya, dulu. ya. Belum pemanasan kan. Oh, tapi Assassin bakal coba tertangkap. Masih ada Dragon Rose, Wild Charge juga bakal coba digunakan. Maksud gue oleh Prison berhasil dengan satu, tapi Scroll kali ini ternyata mengamuk. Setelah kita bicarakan dia dengar, akhirnya mendapatkan juga killnya ya. Itu dia, akhirnya Kyoka tolong lah berikan beberapa semangat untuk ke Skrull gitu kan. Karena ini pasti idenya Kyoka, Bro. Oh, iya. Selaku coach gitu kan dari Vietnam, DG Kyoka pasti langsung membuat kayak ya udah we Emang decide dia Skrull. Vietnam ya? Gua kemarin ngelihat KTP-nya Taiwan ya. Taiwan ya? Taiwan, Oh, berarti ya. salah gua. Taiwan, Vietnam. Kayaknya salah Vietnam. Oh, ibunya mungkin. Ibunya Vietnam, mungkin, ya. itu mungkin campuran ya kan, Bisa kita nggak jadi, tahu. bisa Soalnya kemarin dia kita dengar-dengar memang berasalnya dari daerah utara Jakarta gitu kan. Datangnya. Wow. Wow. Ini kita ada pause terlebih dahulu aja, santai. Ini dari Red Team berarti kawan-kawan dari Neko Spesifik gak masalah. Nggak masalah ya? Memang masih diizinkan juga gitu. Benar. Di roll masih dibolehkan dan Masih kita nggak tahu dibolehkan. lagi ada trouble apapun, tapi ternyata Oke. langsung di start. Langsung di start lagi karena itu kayaknya cuman ya mau nyeruput kopi doang tuh kayak tuh. Kurang lebih 20 detik bagi kodok soalnya tadi gue hitungin. Bisa jadi, tapi double trouble-nya bakal coba masuk ke arah serang Simi. Nah, lo. Tapi kali ini Wild Pressure bakal coba pukul siapa? Wanzi, Abe. bakal coba menjaga jarak terlebih dahulu. Tapi Wanzi. coba mengejar suruh Wanzi terlebih dahulu. Well-nya pun kali ini sama-sama tumbang. Tapi Wanzi masih ada di Tensei. Bakal hidup lagi, dikejar, dicari dari seorang Rins. Dan justru di Oke. sisi lain, dari seorang Nox, bakal coba dijagain. Dan gak akan bisa bertahan dari seorang 12 juga harus menghilang. Dua orang tumbang dari Neko Spesifik. Sedangkan di arah mid lane juga udah ada Dark Lord Slayer yang siap untuk menerobos terlebih dahulu. Double trouble-nya masuk lagi ke arah Sugar Mini. Walaupun gak terlalu berdampak, tapi Wild Charge bakal coba digunakan. Pak Levi kali ini bakal coba Oh. karena dua orang. Tapi terang Scroll kali ini membatalkan Gure Blitz hampir saja. Tapi Scroll yang justru Gak masalah. tumbang. Di end Rela sih. jadi teman-temannya. Tapi kali ini kemenangan akan jatuh ke arah DKI Sports 2-0. Gokil, mungkin Skrull di sini nggak memiliki KDA yang perfect, tapi di mata gua Skrull memiliki permainan yang sangat baik sekali dan dia sempat tidak